Oke, teman-teman, ketemu lagi di pemrograman nirkabel, ya, pekan ke-12, kali ini di pertemuan kedua, ya kita masih bahas material desain, ya ini bagian terakhir dari material desain, ya kita akan coba menambahkan FAB, ya atau floating action button ke aplikasi kita, kemudian kita juga akan mencoba menggunakan snack bar, ya ini alternatif lain dari, Toast, ya. Dan terakhir kita juga akan nambahkan icon ke toolbar. Ya, tapi pertama-tama, kita akan coba tambahkan FAB terlebih dahulu. Ya, FAB atau floating action button ini ditampilkan bentuknya melayang di pojok kanan bawah biasanya. Ya, pada aplikasi kita sebetulnya sudah ada FAB-nya. Ya kalau teman-teman kemarin drag and drop, waktu app bar layout, ya kita bisa menambahkan FAB saat itu juga. Ya, tapi kalau ketinggalan, kita bisa tambahkan secara manual nanti. Nah, FAB ini biasanya digunakan untuk, action tertentu ya, yang ingin kita tonjolkan atau kita utamakan dalam aplikasi atau activity tersebut. Contoh, di Gmail, FAB-nya kalau ditekan, maka kita akan ngompos email baru. Ya, untuk Google Calendar, FAB-nya kalau ditekan, maka dia akan create event baru. Ya, cara pakainya seperti ini. Kalau misalkan di activity main ya, kita kembali ke activity main. Misalkan tidak ada floating action button, ya katakanlah lupa ngasih, ya. Cara pertama, kita tentu saja bisa drag and drop ulang untuk app bar-nya. Ya, tapi misalkan, teman-teman merasa khawatir, "Loh, saya sudah bikin layout macam-macam di sini, nanti kereset dong." Ya, atau tab-nya sekarang ini, ada 3 nanti kelupaan, ngatur with tab ya. Nah, daripada begitu, kita tambahkan manual aja. Jadi, di buttons itu ada floating action button. Ya, tambahkan aja sebelum app bar. Ya, intinya dia ada di dalam koordinator layout ya, bukan di nested scroll view dan bukan juga di app bar layout. Ya, masukkan aja di koordinator layout di sebelah sini. Kemudian kita harus pilih drawable-nya terlebih dahulu ya, jadi icon yang mau ditampilkan di FAB-nya itu apa. Misalkan, sebentar, mungkin kita tambahkan icon terlebih dahulu aja ya. Oke, saya cancel dulu, tambahkan sebuah vektor aset lagi di drawable, misalnya tombol plus. Ya, tambahkan dulu new vektor aset. Kemudian search clip art-nya. Plus itu sebentar, apakah plus? Oh, bukan. Add mungkin? Nah, ya, ini dia. Ya, yang biasa aja ya, yang nggak usah yang ada circle-nya. Karena FAB itu biasanya bentuknya juga sudah lingkaran. Oke, saya akan tambahkan icon plus ini. Kemudian saya tambahkan ulang untuk floating action button-nya dengan memilih icon add-nya tadi. Oke. Ya, maka floating action button saya munculnya di kiri atas. Loh, tadi katanya FAB harusnya di kanan bawah, ya. Oke, kita betulkan. Ya, ada beberapa properti yang bisa kita ubah, yaitu yang pertama adalah FAB size-nya dulu, ya, atau kalau mau kita ganti layout gravity-nya dulu aja deh, ya, supaya nongolnya betul di ujung kanan bawah. Ya, cari layout gravity layout,
underscore gravity, ya, kebetulan ada. Ya, lalu atur dia sebagai bottom. Oke, sebentar, Android Studio saya lagi rewel ini kelihatannya, ya sudah capek. Ya, tambahkan aja untuk bottom dan end ya. Sekali lagi, jangan dibiasakan menggunakan left dan right, kecuali, kita yakin betul bahwa aplikasi yang akan kita publish ini pasti digunakan oleh orang-orang yang bahasanya dari kiri ke kanan. Ya, tapi kalau tidak yakin, lebih baik menggunakan start dan end ya. Kalau start di bahasa yang normal yang tulisannya dari kiri ke kanan, maka start itu kiri dan end-nya itu kanan. Tapi kalau bahasanya adalah right to left ya, misalkan bahasa Arab, maka start-nya di kanan, end-nya di kiri. Nah, FHP kita sudah pindah ke bottom end. Ya, terus kalau dilihat kok mepet sekali ya posisinya, maka kita tambahkan margin supaya ada jarak dari tepiannya. Oke, margin harusnya di sini. Nah, ada marginnya kasih aja 10 dp. Kemudian kita bisa atur properti lain namanya FAB size. Ya, ada yang normal, ada yang auto, dan ada yang mini. Ya, sesuai namanya, kalau mini ya mungil keluarnya. Kalau auto, dia akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Kalau normal, ini FAB yang biasa kita kenal ya. Oke, kalau merasa ini masih terlalu mepet, boleh dinaikkan lagi marginnya. Ya, saya akan naikkan jadi 15 dp misalkan. Ya, kira-kira disitulah. Nah, untuk listener-nya, karena ini sebetulnya adalah tombol, maka kita bisa gunakan set on click listener seperti biasa ya. Jadi FAB-nya diberi nama dulu, di sini sudah dikasih ID floating action button. Kalau mau di rename silakan, kalau enggak ya biarkan aja namanya. Ya, tambahkan listener untuk floating action button. Ya, FAB-nya sendiri, kemudian set on click listener seperti biasa. Nah, sekalian kita akan berkenalan dengan yang namanya snack bar. Ya, snack bar ini fungsinya mirip sama toast ya, tapi untuk material desain ini bisa dikatakan sebagai penggantinya toast ya. Jadi snack bar-nya akan muncul kayak jendela pop-up ya, muncul di bagian bawah ya, naik gitu. Kemudian dia akan diam selama beberapa saat ya. Secara opsional bisa ada tombolnya yang akan melakukan sebuah action tertentu. Ya, untuk sekarang ditulis saja seperti ini. Ya, snackbar.make dalam kurung ini butuh view, tempelkan aja ke it. Kemudian parameter kedua adalah teksnya apa? FAB ditekan. Parameter ketiga adalah length-nya, jadi agak mirip sama toast ya. Bisa dilihat di sini, di atas ada toast, ya toast.makeText. Cuman bedanya adalah parameter pertama, kalau toast itu butuhnya konteks, kalau snackbar itu butuhnya view. Ya, jadi relatif terhadap view yang mana. Oke, kita tambahkan length-nya. Nah, ini ada yang baru ya, length indefinite.
Kalau kita pakai ini, artinya snack bar-nya tidak akan pernah tertutup. Ya, kita harus secara eksplisit nanti menutupnya lewat coding. Misalkan coba yang short dulu deh. Ya, dot short, kemudian ini harus ditambahi set action. Ya, atau mungkin ada yang penasaran, kalau langsung di-show bisa enggak sih? Ya, kita coba aja. Oke. Ya, jadi kalau mau mengasosiasikan snack bar ini, membiasakan diri dengan snack bar, mau dianggap seperti toast, ya, apakah bisa seperti ini? Kita tes, ya. Ya, kita tunggu sampai Gradle-nya selesai dulu ya. Oke ya, ini sudah selesai. Sekarang kita coba kalau diklik di tombol FHP-nya, nah, akan muncul snack bar-nya dari bawah ya. Jadi, secara default kita bisa langsung melakukan ini ya, snackbar.make bla bla bla. Yang pertama pastikan ngasih view-nya ya, pada kebanyakan. Biasanya kita bisa kasih it langsung, ya tapi kalau enggak berarti harus secara eksplisit ditempelkan ke sebuah view tertentu, kemudian teksnya apa, durasinya seberapa, dan jangan lupa di .show. Ya, jadinya seperti ini si snack bar-nya. Nah, kalau dilihat di slide, ini ada metode tambahan namanya set action. Nah, itu digunakan untuk menambahkan tombol baru, yaitu action di sebelah kanan sini. Nah, kalau set action-nya itu parameternya ada 2 ya, kita bahas parameternya dulu. Set action itu ada parameter pertama yaitu teksnya sendiri untuk tombolnya. Yang kedua itu adalah listener yang terjadi kalau tombol tersebut ditekan. Tapi kalau di sini null, artinya adalah dia tidak mendengarkan apa-apa, bahkan teksnya sendiri juga nggak muncul. Ya. Nah, kalau null, kita sudah coba barusan, bahkan set action-nya pun tidak harus dipanggil ya. Jadi bisa snackbar.make bla 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 langsung .show. Tapi kalau mau ada action tambahan, ya, misalkan seperti ini, kalau di tab maka kita buka drawer, maka tambahkan aja listener di sampingnya. Oke, kita akan coba tambahkan dulu di sini set action dengan teksnya adalah misalkan buka drawer, lalu ada listenernya, drawer layout dot open drawer gravity compat dot start. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau digaris, sebetulnya lambdanya bisa dikeluarkan dari sana. Oke, sebentar. Ya, ini karena saya chain, lambdanya nggak bisa keluar ternyata. Ya, yang bagian sini sebetulnya kalau kita save terlebih dahulu, aslinya set action dalam kurung buka drawer, tutup kurung, kemudian baru kurung kerawal. Ya. Tapi karena di sini eh, saya lakukan method chaining, ya artinya ini disambung terus dot-dotnya, maka sebetulnya kita tidak bisa keluarkan lambdanya. Ya, jadinya malah berantakan seperti ini. Ya, jadi biarkan aja padanya. Sebentar, saya kembalikannya, diundo aja. Ya. Ya, jadi paling tidak seperti ini aja. Ya, kalau mau ini boleh diturunkan. Lalu dot show-nya juga di
sini ya. Cuman sekali lagi kita tidak bisa keluarkan lambda-nya dari set action karena ini sedang di method chain ya. Jadi abaikan aja garis abu-abunya ya, kita tidak bisa betulkan ini. Ya, atau kalau mau bisa menggunakan apply ya. Jadinya seperti ini, tapi malah panjang. Jadi snackbar.make lalu it saya singkat aja ya, FAB snackbar.length short lalu di .apply ya, sini baru panggil set action, buka, lalu listener-nya di luar, drawer layout dot open drawer gravity compat dot start, setelah itu baru di show ya. Jadi ini artinya sama dengan yang ini ya. Mari kita tes. Saya akan biarkan dua-duanya, tapi ini akibatnya nanti snackbar-nya muncul 2 kali. Ya, tunggu Gradle-nya sebentar. Setelah itu kita akan uji kalau tombol FAB-nya diklik. Oke, klik. Ya, ini FAB ditekan, buka drawer. Kalau diklik, maka drawernya akan dibuka. Ya. Oke, hasilnya yang atas dengan yang bawah itu sama. Jadi misalkan yang ini akan saya tutup. Kemudian run ulang. Ya, hasilnya sama saja. Jadi terserah style teman-teman deh. Mau pakai default seperti ini, ya nggak masalah. Tapi abaikan aja garis abu-abunya tadi. Ya, atau kalau mau rapi, jadinya seperti ini, snackbar.make dalam kurung bla bla bla, terus .apply dulu, ya. Kemudian kurung kurawal, baru set action, labelnya apa? Kurung kurawal lagi, ya. Drawer layout bla bla bla, dan oh sebentar, ini show-nya keliru, bukan dalam sini. Ya, show-nya harusnya di luarnya set action. Ya, pantas saja tidak keluar. Oke, saya apply change dulu ya. Show-nya tadi yang betul harusnya setelah set action, ya, bukan di dalamnya. Oke, harus di restart ternyata. Restart aja. Nah, jadinya seperti ini ya. FHP, versi yang lebih singkat ya, FHP terus buka. Kalau di tab dibuka, maka drawernya akan terbuka juga. Ya, jadi itu caranya bikin snackbar, bebas mau pakai style pertama boleh. Ya, mau pakai snackbar.make, bla bla bla, .set action, bla bla bla, dengan listener-nya ada di dalam, lalu .show. Ya, tapi ini berarti kita harus mengabaikan garis abu-abunya. Atau pakai yang kedua, ya, snackbar.make, bla bla bla, .apply dulu, kurung kurawal, set action, dalam kurung, labelnya apa, kurung kurawal, listener-nya untuk set action-nya sendiri, ya, baru terakhir di show. Ya, cuman cara kedua ini jadinya lebih panjang. Oke, ya, itu tadi kurang lebih untuk floating action button dan snackbar. Berikutnya kita akan mencoba menambahkan
icon di toolbar, ya. Jadi, kita akan tambahkan icon, hamburger menu di sini untuk membantu membuka drawer menu, ya, plus ada beberapa, settings menu di sini, ya, ada beberapa shortcut dan ada overflow menu. Ya, itu kita akan coba di video yang berikutnya setelah ini.